Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita hari ini adalah kunci memiliki ketenangan. Ayat yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8-15. Demikian firman Tuhan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampilah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kisah tentang kematian Stefanus sebagai martir sepertinya bukan hal asing bagi kita. Namun ada hal menarik dari ayat yang baru saja kita baca, yaitu bagaimana sikap Stefanus menghadapi beragam tuduhan yang bukan saja memburukkan namanya, tetapi bisa sampai menghilangkan nyawanya. Ketika beberapa jemaat Yahudi dan saksi palsu memberikan pernyataan yang salah tentang perkataan Stefanus, Stefanus tetap tenang. Dinyatakan di ayat 15 bahwa muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud oleh Lukas, penulis kitab ini, sebagai muka malaikat. Dalam Alkitab versi terjemahan sederhana Indonesia tahun 2014, diterjemahkan bahwa wajahnya memancarkan ketenangan seperti wajah malaikat. Kalau berbicara tentang muka atau wajah yang memancarkan kemuliaan Allah, kita ingat kepada muka Musa. Dalam Keluaran 34 ayat 29 dikisahkan bahwa kulit muka Musa bercahaya oleh karena Musa telah berbicara dengan Tuhan. Ketika orang Yahudi menuduh Stefanus menghujat Musa, mereka malah melihat muka Stefanus seperti muka malaikat, seakan mengingatkan muka Musa yang bercahaya setelah bertemu Tuhan. Orang-orang Yahudi seharusnya tahu kisah Musa di Keluaran 34 ini. Namun hal ini tidak membuat orang-orang Yahudi itu segera bertobat. Mereka malah terus melanjutkan fitnah mereka sampai Stefanus dihukum rajam. Jika kita lanjutkan membaca Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 dan seterusnya, kita membaca bagaimana sikap Stefanus menghadapi kemarahan para anggota mahkamah agama yang menghakiminya. Di sana disebutkan bahwa Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Pada puncak penderitaannya, Stefanus malah berseru, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Perkataan Stefanus ini seakan mengingatkan kita juga pada perkataan Yesus ketika ia disalib. Yesus juga pernah berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu apa yang menyebabkan Stefanus begitu tabah menghadapi semua fitnah? Bahkan, ia mampu meneladani Tuhan Yesus sampai akhir kehidupannya. Jawabannya terletak di ayat 8, yaitu Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa. Jika kita merujuk ke ayat sebelumnya, yaitu ayat 3, Stefanus termasuk salah satu dari 7 orang yang penuh roh dan hikmat. Dalam kehidupan, kita banyak menghadapi tantangan dan kesulitan. Seringkali kita merasa diperlakukan tidak adil oleh sesama kita. Mungkin dalam masalah keluarga, masalah bisnis, atau kita cemas tentang masa depan.
Mungkin tantangan yang kita hadapi belum sampai mengancam nyawa kita. Tetapi itu saja sudah cukup membuat kita merasa gelisah, cemas, atau bahkan marah. Dari ayat yang kita baca hari ini, kita belajar dari Stefanus bahwa kunci untuk bisa menang menghadapi semua kebencian yang ia hadapi adalah Stefanus penuh dengan roh dan hikmat. Demikian juga dengan kita. Apabila kita mau memiliki kemampuan menghadapi semua tantangan hidup, kita perlu penuh dengan roh dan hikmat. Amsal 2 ayat 6 menyatakan, Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 9 ayat 10 menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 11 ayat 2 menyatakan, hikmat ada pada orang yang rendah hati. Dan masih banyak ayat tentang hikmat yang bisa kita baca di kitab Amsal. Pertanyaan untuk kita renungkan. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi berbagai tantangan dan kecemasan dalam hidup? Bagaimana caranya agar kita bisa penuh oleh roh dan hikmat dari Allah? Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.